semua umat Tuhan dan juga tamu-tamu yang masih ada duduk di belakang untuk mengambil tempat di bagian tengah dan bagian depan yang masih kosong supaya kita kelihatan rapi pada malam hari. Untuk anak-anak kami mohon untuk masuk di bagian belakang, pintu belakang dari gereja. Kemudian boleh naik tangga untuk ada di lantai 2 karena anak-anak punya acara ada di lantai 2. Semua anak-anak yang masih ada di halaman gereja untuk dipersilakan naik di lantai 2 bersama guru-guru mereka. Baik, sekali lagi shalom. Dari depan kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang bagi saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan, para undangan dan sahabat-sahabat rohani yang telah hadir pada malam hari ini dalam acara Kebaktian Kebangunan Rohani, Jawaban Pasti dalam Menghadapi Krisis Dunia. Tentunya kita berterima kasih saudara-saudara karena sepanjang hari dalam semua kegiatan kita Tuhan telah menjaga melindungi kita dan puji Tuhan kita boleh hadir lagi pada malam hari ini mengikuti akan KKR atau Kebaktian Kebangunan Rohani, membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai acara KKR kita, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa di dalam hati, mengundang Roh Kudus berada di dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka acara KKR pada malam hari ini, Singers akan membawakan lagu-lagu pendahuluan dan doa buka akan dilayangkan oleh Bapak Noli Manggoa. Untuk itu, kami persilakan untuk mari saudara-saudara semua dan persilakan untuk berdiri.
Ya Tuhan Allah kami yang bersama dalam takhta kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk kembali di tempat ini, kedua jemaat Jordan dan juga jemaat Remo dan juga para tamu undangan boleh dapat mengikuti KKR di malam ini, malam kedua. Kami akan memulaikan ibadah pada saat ini. Tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai kami masing-masing, agar firman apa yang kami dengar di malam ini boleh dapat menuntun hidup kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang. Bapa kami yang di sorga, di malam ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi berbicara di malam ini. Biarlah Tuhan Engkau dapat memberkati jalan lidah ya Tuhan, agar firman apa yang disampaikan semua diseturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa bagi saudara kami yang dalam perjalanan ke tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau dapat menuntun menyertai mereka, tibakan mereka di sini dengan selamat ya Tuhan. Bapa kami di sorga, kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau dapat menuntun dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan saja dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni kami orang berdosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, tebus dosa kami. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mengikuti video singkat yang akan diputar. Namun ini sangat berguna dalam kehidupan kita setiap hari, terusnya menyangkut dengan kesehatan kita. Itu sebabnya kami mohon kalau masih ada tamu-tamu yang masih ada di luar untuk mengambil tempat di dalam, sehingga boleh mengikuti video singkat yang akan diputar dan kita boleh memperoleh manfaatnya. Diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan, lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak. Cegah obesitas. Dengan menerapkan perilaku hidup sehat, berjimat aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga. Baik, saudara sekalian, teman-teman Tuhan, para sahabat-sahabat rohani, kita sudah mengikuti video singkat. Jadi kesimpulannya seperti ini: mencegah diabetes mellitus yang biasa orang katakan sakit gula. Kalau bahasa kita sehari-hari sakit gula. Mencegah diabetes mellitus bukan hanya soal kesehatan tubuh, tapi juga bentuk tanggung jawab atau kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan menjaga pola makan kita, kita juga harus aktif bergerak, hidup seimbang. Lalu kemudian itu berarti kita sedang menghargai anugerah tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar hidup bijaksana dalam setiap pilihan sehari-hari. Saudara-saudara, jadi hidup sehat itu adalah pilihan. Jadi kalau saudara mau pilih untuk hidup sehat, saudara akan sehat. Tapi kalau saudara tidak memilih untuk sehat, saudara akan sakit. Jelas, saudara. Mari kita belajar hidup bijaksana dalam setiap pilihan sehari-hari. Karena tubuh yang sehat akan memampukan kita untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani dengan lebih baik. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6
ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Itu adalah kesimpulan dari firman Tuhan. Jadi Tuhan juga mau tubuh yang sehat menjadi bahagian kita, sehingga kita boleh hidup sehat, boleh melayani, boleh bekerja dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Berikutnya, saudara-saudara, kita akan mengikuti lagu pujian yang akan dibawakan yang pertama oleh Jemaat Yordan dan yang kedua duet dari Jemaat Remuk. Kami persilakan.
Terima kasih untuk kedua lagu pujian. Berikut ini kita akan menyiapkan persembahan kita. Bacaan dan doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Hafiz. Sebelum kita mendengar persembahan, kita akan mendengar bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keluaran hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus, kami sembah Engkau, kami memuliakan Engkau, karena Engkau Allah segala sumber napas dan berkat yang tak dapat kami uraikan satu persatu dengan lidah bibir mulut ini. Ya Tuhan, sebelum kami memberikan persembahan kepada-Mu, hamba mohon kiranya ampuni segala dosa-dosa kami, agar biarlah kami dapat memberikan persembahan kepada-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semua umat-umat di saat ini yang akan memberikan persembahan, sehingga pekerjaan Tuhan tetap diberitakan di tengah-tengah dunia ini, teristimewa di daerah Provinsi Papua Barat Daya ini,
Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-hambamu yang Engkau sudah siapkan untuk mereka mengundi-undi untuk melayani umat-umat Tuhan untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati keempat hamba-hambamu ini, juga umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini yang akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati semua berkat yang mereka berikan kepada Allah, sehingga mereka benar-benar boleh merasakan berkat dari Allah dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikuti ruang persahabatan. Untuk itu, saya mengundang sahabat-sahabat rohani yang hadir pada malam hari ini. Dan apabila saya membaca nama-nama mereka, Bapak Ibu sekalian boleh datang ke depan dan akan diberikan kenang-kenangan oleh panitia KKR dan akan diserahkan oleh Ibu Nina Wonata dan Ibu Mega Kusuma. Sahabat-sahabat rohani, yang pertama adalah Aca, yang kedua Bapak Yakobus, yang ketiga Bapak Christian, dan yang keempat adalah Saudari Valen. Mohon untuk nama-nama sahabat rohani yang kami bacakan untuk bisa datang ke depan. Terima kasih. Kami mohon untuk sahabat-sahabat rohani boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara. Harapan kami dari panitia KKR, apabila saudara pulang ke rumah, buku yang diberikan kepada saudara-saudara sekalian dapat dibaca dengan baik sehingga kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam buku itu dapat saudara-saudara ketahui. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan ketika saudara-saudari membaca buku tersebut, saudara boleh menuliskan pertanyaan di kartu hadir sehingga dapat memasukkan pertanyaan itu dan dapat dijawab pada malam-malam berikutnya. Kita masuk pada
dalam pengumuman. Yang pertama adalah kebaktian kebangunan rohani, jawaban pasti di tengah menghadapi krisis dunia, akan berlangsung selama 1 minggu. Sudah berlangsung kemarin tanggal 19, nanti sampai berakhir tanggal 25 April 2026. Yang kedua, kartu hadir ditulis dengan jelas. Setelah kebaktian pembangunan rohani, saudara-saudari, sahabat rohani boleh mengembalikan kartu hadir di meja tamu di depan. Berikut, jika ada pertanyaan terkait pembahasan firman Tuhan yang saudara dengar pada malam hari ini, dan saudara juga bisa menuliskan pertanyaan di kartu hadir dan akan dijawab pada besok malam. Yang keempat, panitia menyediakan transportasi. Jika sahabat-sahabat rohani membutuhkan transportasi, dapat menghubungi panitia. Yang kelima, pertahankan kehadiran setiap malam, karena di akhir dari kegiatan KKR ini akan ada bingkisan khusus untuk mereka yang hadir setiap malam. Yang keenam, setiap malam dibuka kelas untuk anak-anak. Jadi kalau di keluarga-keluarga yang ada anak-anak, boleh ajak anak-anak untuk hadir juga. Dan acara anak-anak itu ada di lantai 2 di balkon sebelah belakang. Jadi para orang tua boleh mengantar mereka ke sana. Yang ketujuh, judul pembahasan malam ini adalah teratur dalam krisis. Malam ini firman Tuhan akan disampaikan oleh evangelis Ruth Christine Saragi. Ruth Christine Saragi, kita punya pembicara atau penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Kami undang untuk datang ke depan. Dan di sini biodatanya, lahir pada 7 Desember 1997. Jabatan di gereja sebagai sekretaris jemaat Remu. Untuk memasangkan bunga pada pembicara, kami undang Ibu Dedi untuk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema yang akan dipandu oleh Smith. Kami persilakan untuk teman-teman Tuhan kita berdiri bersama-sama. Yesus saja.
di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami telah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang pelajaran pada malam hari ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang jadi maksud akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat selamat duduk kembali. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, saudara-saudara, umat-umat Tuhan. Pada saat ini kita tiba di malam kedua kebaktian bangunan rohani Jemaat Pionirmu dan Jemaat Yordan. Dan kami harap saudara-saudara yang sudah hadir pada malam sebelumnya dan malam ini dapat terus hadir sampai pada malam terakhir agar kita dapat bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam ini, pada malam kedua, judul pelajaran kita adalah teratur dalam krisis. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengalami krisis? Saya yakin di antara kita semua pasti pernah mengalami krisis atau bahkan saat ini sedang mengalami krisis. Mungkin krisis ekonomi atau krisis hidup, bahkan mungkin krisis iman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, krisis sering membuat kita kehilangan arah, bahkan membuat kita merasa cemas, membuat kita putus asa seakan-akan kita sudah tidak ada harapan lagi untuk menjalani hidup ini. Tapi kita harus yakin bahwa di dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam krisis yang kita hadapi, Tuhan ingin agar hidup kita teratur di dalam harapan-Nya. Krisis bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi krisis ini justru membawa hidup kita kembali kepada prinsip hidup yang benar. 10 hukum Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 3-17 merupakan landasan atau dasar utama bagi kita untuk dapat memahami keteraturan di dalam krisis. Hidup yang teratur tidak terjadi secara otomatis. Kita perlu memahami dasar-dasar rohani dari siapa Tuhan, apa hukumnya, dan bagaimana Injil bekerja di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, kita mempunyai 7 poin penting yang akan kita bahas bersama-sama. Kita masuk pada poin yang pertama. Sifat hukum. Ada 3 contoh ayat Alkitab untuk mencerminkan tabiat memberi hukum. Yang pertama, Mazmur 9 ayat 19, ayat 7 dan 8, Roma 7 ayat 12, dan Mazmur 119 ayatnya 151 dan 152. Saya suka kita membaca di dalam Roma 7 ayat 12. Akan saya bacakan Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi dari ketiga ayat di atas kita bawa simpulkan bahwa pemberi hukum adalah kudus, benar, penuh kasih dan membimbing manusia kepada kehidupan yang benar. Saat kita mengikuti hukum Tuhan, artinya kita sedang mencerminkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, hukum moral. Hukum moral ini adalah hukum yang mengatur perilaku manusia secara benar di hadapan Allah dan secara benar di hadapan sesama manusia. Kita bisa melihat contohnya di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai 17, yaitu 10 hukum Tuhan.
berbunyi, jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Artinya, hukum moral ini berlaku secara universal atau berlaku bagi semua umat manusia. Dan hukum ini tidak berubah. Hukum ini juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, hukum rohani. Hukum rohani ini adalah hukum yang bekerja di dalam hati manusia dan berkaitan hubungan batin antara manusia dengan Tuhan. Dasar Alkitabnya kita bisa buka di dalam Roma 7 ayat 14 dan Galatia 5 ayat 16. Saya yang membacakan ayatnya. Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa doa. Galatia 5 ayat 16, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Penurutan hukum ini membuat manusia lebih dekat dengan Tuhan, dan dari sinilah buah-buah roh itu diciptakan. Yang keempat, hukum positif. Dalam konteks Alkitab, hukum positif ini ditetapkan secara langsung dari Allah sebagai otoritas Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia secara konkret, bersifat secara spesifik, praktis, dan sering terkait dengan situasi-situasi tertentu. Kita bisa lihat contohnya di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa ayat ini menjadi hukum yang positif bagi manusia? Yang pertama, karena ayat ini secara spesifik diberikan Allah langsung kepada Adam dan Hawa. Yang kedua, ayat ini juga secara spesifik akan menjelaskan tentang satu pohon tertentu. Dan ayat ini juga atau hukum ini berada pada situasi tertentu, yaitu ketika Adam dan Hawa bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Contoh yang kedua kita bisa lihat dalam Kejadian 20 ayat 8, yaitu perintah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa ayat ini termasuk hukum positif? Karena mengatur tindakan konkret, menjelaskan bahwa kita tidak boleh bekerja pada hari tertentu. Dan dari hukum positif ini berlaku sebagai aturan hidup umat Israel dan berlaku juga bagi kita sampai pada saat ini. Yang kelima, hukum yang sederhana. Hukum yang sederhana adalah hukum Tuhan yang mudah dimengerti manusia, tapi kadang sulit untuk dilakukan. Tapi ketika kita melakukan hukum ini, kita bisa memiliki dampak yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Contoh ayatnya kita bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini mudah dimengerti, bahkan saya tidak percaya kita semua mudah memahaminya. Tapi menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara-saudara sekalian, apakah mudah untuk kita jalani? Dan yang keenam, hukum prinsip. Hukum prinsip adalah hukum yang berisi nilai-nilai dasar kebenaran yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan. Contoh ayatnya kita bisa lihat dalam Matius 7 ayat 12. Bunyinya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dalam kitab Pahlawan. Semua sifat hukum yang telah kita bahas sebelumnya berdasar kepada 10 hukum Tuhan. Saya
saya ingin mengajak kita untuk sama-sama kembali menghafalkan 10 hukum ini pada malam hari ini. Yang pertama, kita bisa baca bersama-sama. Jangan ada padamu alat lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan kesepuluh, jangan mengiring diri sesamamu. Saya harap saudara-saudara sekalian tidak cuma hanya menghafalkannya saja, tetapi juga bisa menerapkan dan mematuhi 10 hukum Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk di poin selanjutnya. Sebenarnya apa tujuan hukum ini Tuhan ciptakan? Yang pertama, untuk mengungkapkan kehendak Tuhan bagi manusia. Yang kedua, sebagai dasar perjanjian Allah. Tujuan hukum ini juga bersifat sebagai standar penghakiman. Yang keempat, hukum juga bertujuan untuk menunjukkan dosa dan menerima, bertujuan sebagai agen pertobatan manusia. Yang keenam, untuk menawarkan kebebasan sejati. Dan yang ketujuh, untuk menahan kejahatan dan membawa berkat. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu periode hukum. Periode hukum yang pertama, pelanggaran terhadap hukum Tuhan bahkan sudah terjadi sebelum saat penciptaan. Kita bisa baca dalam Yeskiel 28 ayat 14 dan 19, kemudian Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, dan 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Selanjutnya, pelanggaran terhadap hukum Tuhan juga terjadi pada saat Hawa dan Adam melanggar perintah Allah di Taman Eden. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3. Periode hukum selanjutnya, ketika bangsa Israel baru saja diselamatkan Allah dari Mesir, dan pada saat itu Musa naik ke gunung untuk menerima hukum Tuhan. Tetapi pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut karena Musa terlalu lama. Akhirnya mereka menyuruh Harun untuk membuat ilah lain bagi mereka, dan hal itu melanggar hukum Tuhan. Dari beberapa periode hukum yang telah kita lihat tadi, kita dapat simpulkan bahwa hukum Tuhan itu kekal dan tetap untuk selama-lamanya, walaupun dunia mengalami banyak sekali perubahan. Kita masuk di poin yang keempat, yaitu Injil dan hukum tidak dapat dipisahkan. Kita melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek asal-usul. Asal-usul hukum Allah kita bisa lihat dalam Korintus 20 ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Dan asal-usul Injil di Ibrani 1 ayat 1 dan sampai 2, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Artinya, asal-usul hukum Allah dan Injil sama-sama keluar dari mulut Allah. Yang kedua, fungsi utama hukum Allah kita bisa lihat dalam Roma 3 ayat 20. Karena oleh hukum Taurat telah mengenal dosa. Dan fungsi utama Injil, Roma 1 ayat 14, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang berikutnya adalah tujuan. Dalam Galatia 3 ayat yang 24, hukum Taurat menjadi penuntun kita sampai Kristus datang. Sedangkan tujuan Injil adalah dalam Yohanes 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dan hidup. Sama-sama untuk menuntun kita kepada arah yang benar untuk satu tujuan, yaitu keselamatan. Injil dan hukum juga tidak dapat dipisahkan melalui aspek kekudusan Allah. Kita bisa lihat di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Dan Roma 8 ayat 4, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Kemudian di dalam aspek kebenaran, kita bisa baca dalam Mazmur 119 ayat 142, Tauratmu adalah kebenaran. Dan aspek kebenaran Injil kita
tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk menunjukkan kepada kita mana itu dosa-dosa, sedangkan Injil bertujuan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Tanpa hukum, kita tidak akan sadar kalau kita sudah melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Sedangkan kalau tanpa Injil, kita tidak memiliki harapan keselamatan. Ada satu statement yang menyatakan seperti ini: hukum Taurat itu sudah dipalangkan Yesus di kayu salib, jadi sudah tidak berlaku lagi. Apakah statement ini benar, saudara-saudara? Mari kita lihat ada berapa jenis hukum Taurat. Ada 5 jenis hukum Taurat. Yang pertama, ada 10 hukum Tuhan atau hukum moral. Yang kedua, hukum sipil atau hukum pemerintahan Israel. Dan yang ketiga, hukum seremonial, yaitu hukum korban penghapusan dosa. Dan yang keempat, hukum sanitari, hukum tentang kebersihan. Dan kelima, hukum dietari, hukum yang mengatur haram dan halal. Dari kelima jenis hukum Taurat ini, manakah yang masih berlaku bagi kita? Kita bisa lihat di depan, saudara-saudara. Dari kelima jenis hukum Taurat, masih ada 3 hukum Taurat yang berlaku bagi kita sampai pada saat ini. Yang pertama ada 10 hukum Tuhan atau hukum moral. Kita bisa baca dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, di dalam Matius dan Roma, dan juga di dalam kitab Yakobus. 10 hukum Tuhan ini masih berlaku bagi kita sampai pada saat ini dan menjadi standar acuan hidup kita sebagai orang Kristen. Yang berikut, yang kedua, hukum sipil atau hukum pemerintahan Israel sudah tidak berlaku lagi bagi kita, karena hukum ini hanya dipakai ketika pada saat zaman bangsa Israel. Hanya prinsip keadilannya saja yang masih kita gunakan sampai pada saat ini. Yang berikutnya, hukum seremonial atau korban penghapusan dosa. Hukum ini tidak kita gunakan lagi karena telah digenapi oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan berikut, hukum sanitari atau hukum kebersihan. Hukum ini adalah bagian dari hukum Tuhan yang mengatur kebersihan lingkungan, makanan, tubuh kita, dan mengatur kehidupan kita sehari-hari agar kita hidup sebagai umat Tuhan dapat hidup sehat sekaligus kudus di hadapan Allah. Sehingga hukum ini masih berlaku bagi kita sampai pada saat ini. Yang berikutnya, terakhir, hukum kelima atau hukum dietari, hukum yang mengatur haram dan halal, adalah aturan Tuhan untuk menggenapi apa yang boleh dan tidak boleh kita makan, untuk mengatur apa yang halal dan apa yang haram bagi tubuh kita. Dan hukum ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 11 dan Ulangan pasal 14. Mari kita lihat kenapa hukum seremonial tidak berlaku lagi bagi kita pada saat ini. Ada beberapa contoh. Yang pertama, korban bakaran untuk penebusan dosa. Kita bisa baca dalam Imamat 1 ayat 3 sampai 9 dan Imamat 4. Kenapa tidak berlaku lagi bagi kita di zaman sekarang ini? Karena Kristus adalah korban satu kali untuk selamanya. Kita tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang berikutnya, hukum yang tidak berlaku lagi bagi kita pada saat ini, yaitu hari raya waktu tidak beragi, hari raya potong tahun, dan lain-lain. Kita bisa lihat di dalam Imamat 23. Kenapa tidak kita berlakukan lagi? Karena hari-hari raya ini adalah bayangan dari Kristus. Saudara-saudara bisa membacanya nanti di dalam Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Yang berikutnya, pengangkatan imam Lewi, penyucian melalui darah binatang, hukum tentang najis atau tahir dalam ibadah, misalnya perempuan yang sedang haid atau penyakit kulit. Ini semua sudah tidak berlaku lagi bagi kita pada saat ini. Contoh hukum sipil yang sudah tidak berlaku lagi bagi kita pada saat ini.
bisa baca Roma 6 ayat 14. Hukum ini hanya berlaku dulu pada saat bangsa Israel dan tidak berlaku lagi bagi kita pada saat ini. Bayangkan kalau hukum ini masih berlaku bagi kita pada saat ini. Berapa banyak di antara kita yang saat ini luka-luka di tubuhnya karena tidak mengikuti hari Sabat. Contoh yang berikutnya yaitu hukum budak Ibrani harus dibebaskan setelah 6 tahun. Kemudian hukum pembalasan setimpal atau biasa kita sebut mata dan primata. Dan kemudian hukum pengulangan tanah warisan sejak tahun Yobel dan hukum tentang pakaian campuran. Hukum-hukum sipil ini tidak berlaku lagi bagi kita pada saat sekarang ini. Jadi saudara-saudara, Yesus meneguhkan hukum Taurat, bukan merubah atau menghapusnya. Kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yohanes 1 ayat 17. Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan Roma 3 ayat 31. Jadi, jika kita berpegang pada iman, apakah kita membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kita menegakkan hukum Taurat. Jadi pertanyaannya bagi kita semua pada malam hari ini, kita harus tunduk ke hukum Taurat yang mana? Jawabannya adalah kepada semua hukum Taurat yang masih berlaku. Ingat saudara-saudara, ketiga hukum Taurat ini yang masih berlaku bagi kita sampai pada saat ini, terutama bagi kita orang Advent. Yang pertama, saya ingatkan lagi, hukum Tuhan yang masih berlaku adalah 10 hukum Tuhan. Karena dari 10 hukum ini yang memberikan kita standar yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, hukum sanitari. Karena hukum ini memberikan kita gaya hidup yang bersih dan kudus di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hukum dietari. Hukum ini masih berlaku bagi kita sampai pada saat ini untuk menjaga kita dari pola makan dan pola hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang terbaik untuk hidup kita. Sekarang pertanyaannya, setelah kita menuruti semua hukum Tuhan, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Hadiah dari hukum, kalau ini merupakan Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendapatkan kebijaksanaan dalam hal damai, kebenaran, kemuliaan dan kehidupan moral. Kemudian kita akan mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, menjaga hidup kita dari penyakit. Kemudian kita akan mendapatkan panjang umur, dan yang paling penting kita akan mendapatkan jaminan bahwa doa seseorang akan dijawab. Teratur dalam pengharapan berarti hidup dalam Injil yang tidak terpisah dari hukum Allah. Karena hukum menyatakan kasih-Nya dan Injil memberikan kuasa untuk mentaatinya. Keselamatan adalah anugerah, tetapi penurutan adalah buah iman yang menunjukkan kasih dan hidup yang diubahkan Kristus melalui tuntunan Roh Kudus. Jadi akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini belum terlambat untuk kita mengambil keputusan untuk hidup teguh dalam masa krisis, untuk menggunakan 10 hukum Tuhan sebagai landasan dalam pedoman hidup kita. Saudara-saudara, kita masih memiliki pengharapan untuk masuk ke dalam kerajaan surga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Berapa dari kita pada malam hari ini ingin hidup dalam keteraturan firman Tuhan, ingin hidup dalam hukum Tuhan sampai Tuhan pada datang pada kali yang kedua? Jika ini menjadi komitmen bagian dari masing-masing pribadi kita, saya ingin kita semua berdiri untuk kita satu dalam doa.
berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat kembali. Demikian pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya saudara-saudara bisa menerima berkat firman Tuhan untuk dibawa pulang masing-masing ke rumah kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Saudara-saudara, berapa di antara kita yang berterima kasih kepada pembicara malam hari ini? Tentunya kita semua bersukacita karena kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Kami panitia tetap mengundang saudara-saudara untuk hadir besok malam, dan jika saudara-saudara memiliki pertanyaan sehubungan dengan firman Tuhan yang telah diberitakan pada malam hari ini, saudara-saudara dapat menuliskan pertanyaan saudara-saudara di kartu hadir dan boleh ditinggalkan di depan di meja tamu, sehingga besok saudara-saudara akan datang dan akan dijawab pada besok malam. Kami tetap mengundang saudara-saudara sahabat-sahabat rohani untuk datang pada besok malam, sehingga pelajaran firman Tuhan ini tidak terputus. Akan kita belajar pelajari terus dari malam ke malam, sehingga itu akan bermanfaat untuk kehidupan kerohanian kita. Amat terlebih kita boleh mempersiapkan diri kita untuk pulang dalam kerajaan surga nanti. Dari depan kami sekali lagi kami mengucapkan selamat malam. Tuhan